Toh, Dia lagi. PK kita, Nggak pinter aku PK toh. ya nggak usah pinter kali lah. Orang kita sambil ngobrol-ngobrol aja untuk tetep layar. PK itu gunanya untuk apa sih? Nggak ada, biar ada waktunya aja, biar kita tetep layar, biar kuat akun kita. Kan diajukan sama TikTok itu untuk ber-PK-PK. Nggak pakai challenge. Akun kuat untuk apa? Apa? Kalau akunnya kuat untuk apa? Ya setidaknya kita bisa bermedia sosial kan, jadi lebih dikenal banyak orang. Oh, Tanya lagi, kalau dikenal banyak orang untuk apa? iya untuk apa? Ya mana tahu itu bercita-cita mau jadi pendeta atau mau jadi artis. Enggak. Sih mana tahu aku dan enggak bercita-cita. Atau mana tahu itu mau mencari jodoh. Enggak. Oh berarti itu nggak selera laki-laki. Bukan enggak selera tapi lagi enggak cari jodoh. Mana tahu itu mencari saudara itu yang nggak kelihatan atau yang hilang kabar. Kelihatan semua saudaraku. Apa? Kelihatan semua saudaraku. Kalau kayak gitu ngapain kau punya handphone? Itu, Ngapain aku punya handphone? iya ngapain itu download ini aplikasi ini media sosial TikTok ini ngapain? Oh, ngapain ku download? Enggak ada, iseng-iseng doang. Ya udah, mana tahu itu bisa iseng-iseng doang. Bisa jadi sih. Ya udah kalau gitu ayo kita PK. Ayo. Udah dapat kan manfaatnya kan untuk iseng-iseng doang gitu kan. Jadi gimana itu? Itu kemarin Protestan ya itu bilang ya. Iya. Ih, kayak tukang pukul tanganmu itu serem. Iya makanya macam-macam kok. Armnya besar loh. Iya. Armnya itu besar loh, kayak pemain barbel dia. Armnya ini namanya arm teman-teman. Iya Ini memang. arm. Iya. Oh. Ini kan. Gede armnya loh. Memang. Itu suka olahraga, boxing atau gimana? Kok besar armmu? Iya. Olahraga apa sukanya? Enggak olahraga toh. Cuman aku kalau misalnya sore-sore itu kerja lagi ngangkat besi, ngangkat beras gitu. Oh pantas besar armmu itu. Iya. Gede armnya. Itu bahaya kalau megang bisa keselio itu. Bisa. Megang apa dulu? Apa? Megang apa dulu? Apa yang mau kau pegang lah, pelan-pelan kau Ini pegang. enggak ada keselio, biasa aja. Ya itu kan benda keras kan yang kau pegang. Yang lunak. Iya boleh jadi. Boleh jadi. Itu bahaya itu. Kalau Yang armnya enggak, besar kayak yang gitu. kecil juga tangannya kalau pegang yang lunak mah juga tetap bapak. Tetap apa? Tetap hancur. Pokoknya Hancur. Oke, gini toh kan. itu hari-hari aku dulu yang tanya lah. Apa yang itu tanya silakan, dari silakan, tadi. silakan. Itu bertanya ke aku aja lah. Itu nggak pernah tanya memang sama aku. Silakan. Tanya apa? Makanya aku lah dulu. Itu hari-hari memang live. Iya, Oh itu udah nikah. sudah. Oh udah punya istri berarti. Loh, cuman nih toh ini. Udah menikah, udah punya istri berarti sudah lah. Cuman. Baru apa? Istri itu baru apa istri? Simatupang, Toga Torop. Oh, anak itu ada. Ada 4, 2 pasang. Yang cowok kenalkan aku lah. Namanya Faruk. Itu nama anak aku itu. Baru 3 tahun umurnya. Oh iya, kenalin lah sama aku mana tahu bisa jadi anak angkat. Bukan apa-apa, kan jangan aneh. Oh, gawat lah. Nah, ngapain dia mau cari mama angkat atau bapak angkat bapak? Udah 4 anak itu, dua pasang. Udah 4. 2 pasang. Rencana mau berapa toh? Ya cukup lah dulu 2 pasang ini. Cukup segitu? Itu udah menikah belum? Belum toh. Umurmu berapa? Kenapa toh? Umurmu berapa itu? 29. Oh, itu apa ya? Maaf ya, jujur ya. Itu kasar ya orangnya ya. Apa? Itu kasar, keras orangnya ya. Kasar sama keras beda toh, jangan disamain. Ya, dari ini dulu ke keras dulu. Itu orangnya keras ya. Tergantung siapa lawannya.
Iya, tapi keras jambu lah. iya ini kayak gini modelnya orang biasanya keras ini bang. Iya, keras cari uang gitu kan. Keras Iya, cari uang. maksud aku gini, kan ada juga tipe kalau perempuan itu, maaf cakap ya, apalagi boru batak ini kan, tokar baba, ngertinya kalian tokar baba, wi? Enggak. Tokar baba itu teka aja dia, nggak bisa diatur laki-laki, bahwa dia aja yang ngatur laki-laki. Oh, enggak. Nggak tahu sih, belum pernah punya laki juga kan. Ntar kalau nikah dilihat dulu. Kalau pasangan sudah ada itu pasangan. Belum. Tapi maaf itu ya, jujur ya, itu normal. Normal dong. Oh, jadi ada niat nggak untuk mencari pasangan? Ada dong. Oke, penontonku ada 400 orang ini. Tipikalnya kayak mana ini toh? DM aja DM. Enggak lah, ngapain di DM ya itu sampai kan ya teman-teman tuh di sini bisa bercermin gitu loh. Oh, aku masuk di tipikal dia. Kalau nanti nggak masuk ke tipikal Semuanya orang merasa dirinya nanti seperti itu. Nggak apa-apa. Oke, berarti yang muslim boleh ya? Boleh. Boleh nih. Aku sampaikan lagi kaji apa nih? Kisi-kisinya. Seandainya ada seorang laki-laki muslim yang mendekatimu, tapi dia nggak mau pacar-pacaran, gitu loh. Dia serius mau menikahimu, oke? Nah, tapi dari sepanjang perkenalan itu namanya ta'aruf. Di dalam Islam ta'aruf, boleh berta'aruf gitu loh. Tapi dengan membatasi pertemuan, ya, atau kontak fisik antara si laki-laki dengan si perempuan. Selama berta'aruf, saling berkenalan itu, dia menunjukkan perhatiannya samamu, sayangnya samamu, gitu loh. Bagaimana dengan keyakinan kalian? Ta'arufnya berapa lama dulu? Kalau ta'aruf itu kalau aku nggak salah itu yang paling lama itu 2 tahun itu ta'aruf. Oh, kalau 2 tahun boleh lah. Tapi kalau sebulan langsung nikah nggak juga, itu ngadi-ngadi namanya. Ta'aruf itu paling lama itu 2 tahun itu dikasih Boleh, kesempatan. 2 tahun boleh lah. Gimana menurut itu? Boleh. Bukan Kalau bolehnya cocok. gini loh. Kalian kan beda keyakinan nih. Sabar, Tok. Kan Mundur gitu. dikit, Tok. Jangan maju kali. Dek, sabar. Tenang. Enggak, Tenang, aku tenang. jangan nih. Kalian kan berbeda ini, berbeda keyakinan. Sabar. Tarik nafas dulu, Tok. Tarik nafas. Sabar. Tenang. Minum dulu, Yang minum. jadi pertanyaannya Minum, begini. aku minum dulu. Ya minumlah dulu, minum. Sabar, jangan gegabah. Ini yang laki-laki teka dia. Enggak, kalau mahar jangan bicarakan ke dia teman-teman. Kalau kami orang Batak, mahar itu tidak dibicarakan ke si perempuan, tapi mahar itu dibicarakan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada mamanya, itu dibicarakan mahar, bukan ke dia. Dia nggak berhak dia menentukan mahar. Nanti orang tuanya menentukan mahar. Nah, gimana itu? Keyakinan kalian kan ini berbeda nih, tapi di satu sisi dari perhatian, dari sikap dia ini nyaman itu sama dia gitu loh. Memang seperti itulah contoh ciri-ciri laki-laki yang ingin kau damba-dambakan gitu loh. Gimana menurutmu? Kedepannya gimana masalah keyakinan kalian? Ya nggak apa-apa kalau misalnya dia nggak mau masuk Kristen, bawa agama masing-masing aja kan. Keyakinan itu kan harus ke diri sendiri. Kalaupun dipasak masuk Islam, kitanya nggak nyaman kan nggak boleh juga. Iya, berarti nggak bisa. Apa sih Bang Oi? Berarti jodoh itu gini, berarti nggak bisa itu didekati sama seorang laki-laki. Enggak juga Bang. Enggak juga. Toh, kalau misalnya ada yang bilang ya udah nggak apa-apa, tapi kita bawa keyakinan masing-masing. Oh nggak boleh. Ya, Dalam Islam nggak boleh. Itu zina. Dalam Islam nggak boleh. tapi ada yang nikah 2 agama. Nggak berzina boleh. dong. Itu mungkin mereka gini ya. Kalau dalam hukum Islam itu dia Tunggu. Sabar, minum dulu aku. Iya, minum. Kalau dalam hukum Islamnya dia itu mengatakan zina, nggak sah itu pernikahannya gitu loh. Karena jelas datanya di dalam Al-Quran, tidak boleh dinikahkan seorang laki-laki yang beriman dengan wanita yang musyrik, begitu juga sebaliknya itu tidak boleh, gitu loh. Berarti itu tidak akan mungkin ya membuka diri ya bagi laki-laki yang muslim ya. Ya mungkin kalau laki-laki muslimnya mau ya why not? Iya, tapi kan jenjangnya nggak apa, kedepannya kan nggak jelas kan mau jadi apa kan? Jelas toh, iman itu dibawa diri masing-masing. Gini aja. Nih, seandainya ini, oke lah, seandainya dia mau ini ikut itu, oke? Ikut itu dia ke Kristen. Terus tapi dia bertanya sama itu, tapi ya apa bocil kata dia sama itu.
kalaulah aku ikut sama kau, kata dia, jadi Kristen misalkan, ya, dengan apa kita bangun hukum dalam rumah tangga kita? Nggak boleh toh. Aku nggak akan bilang dia karena ikut aku, tapi kalau memang dia udah nyamannya di Kristen dan mengimani itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang hanya karena ikut aku nggak akan mau terima. Ya, berarti begini, dia nggak ikut itu, dia menyampaikan kabar itu, ini pemahaman. Dia bilang ini, apa, Nenggolan, kata dia. Setelah aku baca, Bocil nenggolan gitu, jangan dipotong. takutnya kena benet. Enggak. Dia bilang sama itu kan, setelah aku pelajari Kristen berdasarkan di dalam Bible, ternyata aku tidak dapati di dalam Bible itu, mulai dari kitab Matius sampai dengan Wahyu, di dalam Bible tidak ada hukum dalam pernikahan. Gak ada hak-hak tentang laki-laki terhadap si perempuan atau istrinya. Tidak ada hak yang dibatasi, yang diatur tentang si orang perempuan terhadap suaminya. Lantas dengan apa kita bangun rumah tangga kita, kata dia? Ada nggak aturan di dalam Kekristenan? Apa hak seorang suami terhadap istri dan apa hak dan tanggung jawab seorang Tunggu, kalau ke situ kan toh nanti kan kalau dia mau ikut Kristen kan, di Kristen itu nggak namanya konseling pernikahan. Di situ dijelaskan. Aku nggak bisa menjelaskan itu karena belum pernah ikut konseling pernikahan. Nah, ini dia sudah melalui proses itu, sudah melalui proses Ya berarti nanti terjawabnya. Nah, tapi ternyata ini tidak ada gitu loh. Kenapa langsung diklaim tidak ada? Pasti ada lah. Kalau ada mana? Gini, Ya nanti pada saat aku mau menikah, konseling pernikahan nanti aku tanya. Ya nah, kan? ini contoh ini. Kan background kita bukan pendeta ataupun sejenisnya gitu, umum. Oke, contoh ini ya. Dia udah mau serius sama itu, tapi dia tanya, Ada uangnya nggak dia? apa? Ada uangnya nggak dia? Oh, banyak uangnya nih. Makanya ini mau kubahas karena banyak uangnya. Karena banyak uang dia, makanya dibahasnya nih. Dibilang samamu. Tapi nanti Nenggolan, setelah aku meninggal dunia, aku kan tinggalkan banyak warisan ini, kata dia. Bagaimana dalam kekristenan tentang perihal aturan pembagian warisan, katanya? Apa jawabanmu? Dos miroha. Gak mau lah, dia begadol lah nanti orang gara-gara warisanku kalau kayak gitu, katanya. Dos miroha dia lah, dia mau buat gimana lakukan dos miroha. Hidup ini dos miroha. Si A maunya beda, si B maunya beda, si C. Jadi dos miroha. Dos miroha Gimana itu mau dos miroha? Dia udah meninggal loh, cuman dos miroha yang hidup. Dos miroha yang hidup itulah. Nah, berarti contoh nih, kalau dos nirohanya si Ito kepengen rumahnya, ternyata dos niroha orang tuanya kepengen juga rumahnya, bertengkar nggak kalian? Oh, enggak bisa kayak gitu, enggak lah. Kenapa enggak? Berarti itu Kalau aku yang mengalah nggak apa-apa, karena aku juga bisa cari uang sendiri. Oh, oke, berarti hartanya kasih ke orang tuanya. Aku mau baik, ngalah baik. Iya, berarti itu. Iya, berarti itu hartanya mau dikasih ke orang tuanya semua. Nggak apa-apa. Kalau orang tuanya mau dan orang tuanya merasa itu juga akhirnya nggak masalah. Nah, ya oke, berarti ya pembagian warisan itu diputuskan berdasarkan ya keinginan masing-masing, mengalahnya salah satu pihak. Pasti ada yang dizolimi. Tergantung. Pasti ada yang merasa sakit hati. Ada itu nggak usah sok-sok muna lah itu Kalau itu mungkin kayak gitu kan sebagian orang nggak begitu. Nggak melulu hidup ini tentang harta. Apalagi kita yang memang tahu cari uang sendiri dan single aja pun punya sendiri. Kenapa harus menggerogoti harta orang? Iya, tapi intinya kan di dalam aturan kekristenan sendiri, di dalam Bible sendiri tidak mampu mengatur tentang hukum warisan kan? Aku nggak pikiran sama Gak ada orang lain. hukumnya kan? Faruf, Hah? nggak usah dibawa-bawa Ya ke kan? situ, nggak perlu dibawa-bawa ke agama. Agama ini agak sensitif. Agama yang ini maunya gimana? Seumumnya kita manusia yang normal yang tahu baik dan tidak, mana yang baik mana tidak. Ya udah itu aja. Dos niroha. Kalau orang Batak bilang, Apa gunanya kitab suci itu? oke, ada gunanya kitab suci. Tapi kembali lagi, masalahnya yang kita bahas itu agamanya apa dan aku agamanya apa. Itu nggak ketemu. Dan kita masing-masing bukan yang pro dalam Alkitab masing-masing. Kalau aku terlepas dulu. Nyambung dari tadi gue bilang, nggak nyambung nih kok berarti. Tunggu dulu. Yang gue bilang tadi kan Sabar gantian. Sabar.
Sangat Ya coba bergantung. silakan. Minum dulu aku boleh. Nah, Boleh minum dulu kan? ya udah minum lah itu. Kencing lah kok nanti. Itu enggak minum. Oke, karena kau bertanya itu, aku orangnya disiplin. Ada jam-jamnya aku minum, ada Oh, jam-jamnya aku makan. oh, ada aturan minum jam-jamnya itu. Ada, makanya itu yang nggak tahu. Kenapa aku bisa tahu? Aku ini orang bodybuilding. Tahu Oh, bodybuilding? nggak tahu. Alah teh. Oke. Aku ini aku ini orang fitness. Jadi ketika kami makan dan minum itu ada jam-jamnya. Oh iya, kami yang nggak orang Apa fitness gini? ini. Kinerja ginjal kita itu biar jangan ekstra. Kalau kayak gini modelmu itu rentan itu. Rentan apa tuh? Rentan ginjalnya terganggu. Apalagi minum. Oh, Jadi kalau minum itu ada gitu. jam-jamnya itu. Tapi nggak apa-apa lah, toh. Seret tenggorokanku soalnya. Ya jadi kan. Tapi gini loh itu, kau pahami dulu ya di awal narasi kita tadi kan ini si laki-laki ini kan dia ini mau masuk ke dalam Kristen gitu loh. Kan udah jadi keturunan dia. Tapi ada hal yang ingin dipertanyakannya karena hartanya banyak ini tadi. Kalau lama kenapa dia katanya meninggal dunia, bagaimana dengan pembagian warisanku? Ternyata itu bilang jawabannya dos niroha. Ya udah gini aja. Kalau kayak gitu toh. Gantian lah, cuman sih. Oh iya boleh. Maaf. Hilap. Nah, ternyata secara tak langsung itu mau menyampaikan bahwasanya agama dan juga kitabnya itu tidak bisa memberikan solusi atas persoalan hidup rumah tangga kalian. Lantas apa gunanya agamamu dan juga kitab sucimu? Coba. Apa gunanya? Ya udah toh. Iya, silakan. Tunggu dulu toh. Dikasih aku mawar-mawar ini toh. Untuk apa itu toh? Itu tandanya mau meninggal biasanya itu toh. Jangan. Kau pun Kan kau yang bertanya kan. Kau pun ngalang-ngalain Tuhan kok toh. Masa dikasih mawar mau meninggal? Itu kan mawar apa itu? Mawar kuburan itu dikasih itu. Kalian pun jangan kan kasih mawar kuburan. Iyalah, kan kembang itu, bukan mawar itu kembang itu. Jangan Kembang kasih apa? aku kembang. Jadi maunya dikasih apa itu? Tapi itu tadi bilang itu kan kembang, berarti dikasih apa tuh harusnya? Bilang lah. Tunggu dulu, penontonmu berapa di situ? 2. 2 orang. Followersmu berapa? 13. Kemana semua followers kah? Lagi kerja. Lagi kerja. Saya 13 kan? Penontonnya 2 orang. Nggak apa-apa lah toh. 2 orang pun kalau setianya orang tuh di sini nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Iya deh, silakan lanjut. Kita lanjut dulu yang tadi. Iya deh, silakan. Jadi kalau nanti aku punya suami kan terus ditanya suamiku, mama gitu kan, mama kan namanya suami. Ya suka mula mau mama mau namburu suka mula terus. Jangan emosi toh. Itu ini emosi. Bukan emosi, ya suka itu lah. Itu yang bikin yang punya hubungan sama laki-laki. Iya, Aku sama hilafah. aku ngasih tahu itu. Iya. Misalnya kayak gini, mama gitu kan dibilang sama suami. Terus aku bilang, iya papa gitu. Terus suamiku bilang, nanti kalau misalnya papa meninggal, harta papa gimana? Lah aku tanya, karena kau yang punya harta dan itu punyamu, kau mau buat gimana? Ya udah itu aja, jalankan, selesai. Jangan mau ribet, jangan mau stres. Sudah? Sudah. Ya sudah, berarti intinya baik ke Kristen. Ya. Intinya kan kita mau menyampaikan kepada kami kekristenan dan kitab sucinya. Enggak jauh ke situ. Memberikan solusi. Enggak jauh ke situ. Enggak jauh ke situ. Enggak. Itu kan pendapat itu sendiri. Masa itu pendapat itu Bukan buat pendapatku, karena gini loh itu penyelesaian dari persoalan hidup kalian selesaikan menurut masing-masing, bukan menurut tuntunan di dalam kitab suci kalian. Berarti kitab suci kalian dan juga keimanan kepercayaan kalian tidak bisa memberikan manfaat dan solusi dari persoalan hidup kalian. Gini loh bang, gini loh Tok.
sesimpel itu bisa diselesaikan dengan simpel begitu, nggak perlu harus ayo Alkitab bilang harus seperti apa. Kalau yang dibuat dia juga yang terbaik, nggak usah melebar kemana-mana dulu, ya kan? Sudah kan Masa gini toh, setiap masalah simpel nih, misalnya aku lagi makan kue, terus aku gigit sebelah sini atau sebelah sini ya, kiri atau kanan, padahal mak tinggal gigit aja kalau aku mau. Mas aku harus cek di Alkitab menyuruhkan gigit sebelah kiri atau kanan dulu ya gitu. Loh itu berbeda lah. Sedangkan itu masalah yang simpel toh. Masalah simpel. Ini misalnya dia punya harta, dia yang cari. Kalau aku punya suami nanti, kalau itu pure hartanya suami, dia yang cari memang kan, dia nggak masalah. Dia senangnya mau pembagiannya gimana, ya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa, kebetulan aku juga perempuan yang memang ya aku juga punya dan aku tahu cari, dan aku nggak akan mengusik itu. Kalau dia kasih ke aku ya puji Tuhan, kalau dikasih yang lain juga nggak masalah gitu. Nggak harus sesuai Alkitab mau pembagiannya seperti apa. Sama kayak yang aku makan ini tadi. Ini roti bisa simpel aku makan tinggal gigit, tapi apakah aku harus cari ke Alkitab dulu cara makannya kiri atau kanan, kunyahnya kiri atau kanan, gigitnya mau berapa kali aku mau, kutelan kah setelah itu atau tidak, kan nggak perlu. Sedangkan hal simpel aja bisa gitu, jangan memperibet pikiran sendiri maksudku gitu. Ya Jangan, saya beri tanggapan. belum siap. Oh ya belum siap, silakan cepatlah panjang kali. Udah. Maksudku kan kok. Itulah namanya kenapa Kristen tuh, itu nggak usah Kristen deh, semua agama juga mengajarkan kasih. Itulah kasih, itulah yang ku bilang tadi, dos niroha. Iya kan, dos niroha itu kalau kami berdua sebagai suami istri aja, dos roha untuk keputusan yang diambil, kenapa harus memperibet ke A ke B ke C ke D? Sudah? Simpel. Oke, ini saya coba membuka cakrawala pemikiran. Kembali kepada wafer yang kau makan tadi. Mau kau makan dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, ada nggak orang dirugikan? Tidak ada. Tidak ada orang dirugikan. Tidak ada orang dirugikan. Karena apa? Karena ya yang membeli wafer itu kau sendiri, yang menikmati wafer itu kamu sendiri. Oke? Terserah dari arah mana kamu konsumsi wafernya. Oke. Sekarang kita ke harta tadi. Seandainya seluruh hartanya itu dikasih ke itu, ada nggak orang yang dirugikan? Oke. Ada. Siapa? Orang tuanya. Makanya gini. Gantian dulu itu belum selesai aku, tapi panjang lebar. Ada orang yang dirugikan atau ditolimi, orang tuanya. Ada juga orang dirugikan atau ditolimi, siapa? Anak-anaknya. Karena semua hartanya diberikan kepada itu. Nah, lalu kembali bertanya kepada kitab suci kalian, Bible kalian, apa solusi dari Bible kalian? Ternyata Bible kalian pun tidak memberikan solusi. Oke. Keputusan yang kalian ambil menurut pendapat kalian masing-masing, baik menurutmu, baik menurut suamimu, tapi belum tentu baik menurut kedua orang tuanya dan juga anak-anaknya. Oke. Baik menurut orang tuanya, baik menurut dia, tapi belum tentu baik menurut itu dan juga anak-anak kalian. Tapi ketika ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, sesuatu yang ditetapkan baik oleh Tuhan, maka baiklah untuk semuanya. Nah, ketetapan akan Tuhan ini tadi yang mana? Karena menyangkut tentang harta dan juga hak orang lain. Di Bible kalian nggak ada ketetapannya, maka rancu akan bertengkar. Lalu karena dia ikut itu masuk Kristen, dia akan bertanya, lantas apa sih manfaat Kristen dan juga Bible-nya itu? Apa manfaat Bible itu nggak bisa menjadi solusi atas persoalan hidup kita, katanya? Apa gunanya kalau tidak bisa memberikan solusi atas persoalan hidup kalian, perihal tentang warisan, gitu loh. Kalau begitu untuk apa jadi Kristen, kata dia? Mending jadi ateis. Ateis juga membagikan harta warisannya sesuai dengan pemikiran kita. Berarti kan nggak perlu beragama gitu loh. Gak perlu lagi beragama. Yaudahlah, dia bilang sama itu, nggak usah Kristen aja lah, ateis aja lah, kata dia. Dalam hal pembagian warisan, belum lagi masalah-masalah yang lainnya itu. Akan ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Nah, ketika muncul persoalan itu tadi, Bible itu tidak mampu untuk memberikan solusi atas persoalan hidup kalian. Ini Pak. Udah, silakan. Emang kayak petinju kok dulu. Hah? Badannya tuh kayak petinju badannya.
badanku kayak petinju. Kepala itu juga kayak pentungan apa namanya yang Kan main fisik kan, emosi. itu juga fisik nih. Itu juga fisik. Oke. Emosi. Tadi kan itu bilang kan ada yang dirugikan keluarganya, kata siapa? Emang itu keluarganya? Lo itu. Jangan dijawab. Lanjutlah. Kalau keluarganya aja bilang terserah kalian, kan itu harta kalian, nggak dirugikan dong. Kalau dibilang anak-anaknya merasa rugi, kata siapa? Kan ada masih mamanya. Jadi kok dibilang sama suamiku, karena kok istriku ini buatmu, ini buat anakku, dan ini buat orang tuaku. Siapa yang mau dirugikan? Nggak ada. Kalau misalnya keluarganya bilang, oh yaudah nadingkan mai gitu, bagus lah itu gitu, nggak ada yang merasa dirugikan, berarti damai-damai aja. Damai-damai aja. Dan aku akan mengajarkan ke anak-anakku, harta itu kalau bisa kau cari sendiri punyamu. Kalaupun ada orang tuamu kasih, syukuri. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang harus dirugikan di situ. Nggak ada harus merasa dirugikan atau merasa sakit hati dan sebagainya. Tapi itu kan asumsi kan? Itu juga tadi kan asumsi. Oh enggak, aku nggak asumsi. Asumsi karena suamiku belum ada. Nih asumsi karena suamiku belum ada. Suamiku belum ada. Mertuaku belum ada. Itu manfaat hukum itu. Enggak, kita sama-sama masih berasumsi. Itu berasumsi berpendapat nanti sakit hati mertuaku, dan aku berasumsi mertuaku nanti bisa jadi punya hati yang memang damai dan punya kasih. Ya udah. Gak nyambung ini loh. Kalau ya udah asumsi gitu loh. Karena asumsi berdasarkan hukum. Yang kutanyakan kan kepastian hukumnya gitu loh. Kepastian hukum di dalam kekristenan itu yang tertulis di dalam Bible kalian. Itu yang kutanyakan. Dasar tidak ada kan keputusannya kan? Dasar Kristen kan kasih. Di mana dibilang dasar Kristen kasih? Jadi tunggu dulu. Kasih siapa yang bilang? Tunggu, sabar, tenang. Jangan mengkerut jidat itu. Sabar. Minum dulu. Tenang, tarik nafas dulu, tarik nafas pakai jadwal nggak? Enggak. Tarik nafas nggak pakai jadwal. Jelas Bang Faru, pas belum punya pacar Bang Faru. Aduh, kalian berarti nggak nyimak kalian narasiku ya. Ini laki-laki di sini bukan narasiku yang kalian dengerin ya. Mukanya itu ini kalian tengok ibaratnya. Mereka punya mata. Enggak, karena gini toh, aku memandang dengan pandangan agamaku. Kalau ketika aku memandang kau itu, ulaika hum syarrul bariyah. Enggak usah aku jelaskan apa artinya itu. Sakit hati kau nanti. Lihat teman-teman ya, ulaika hum syarrul bariyah. Hati-hati kalian. Terus lanjut itu. Oke. Jadi tadi kan kita juga kan berasumsi, jadi nanti tersakit hati lah mertuamu, mamanya, sakit hati lah anak-anakmu. Nah itu kan masih asumsi juga. Nah asumsiku juga sama. Aku membayangkan aku punya mertua yang memang nggak gila harta dan damai. Ya udah, ambil keputusan karena itu hartanya suamiku. Jadi ya terserah dia mau kasih kemana, dia mau baginya gimana. Nggak masalah. Aku sebagai istri tidak mempermasalahkan itu. Gitu, karena puji Tuhan juga lah aku juga bisa mencari dan aku juga punya, dan anak-anakku juga nanti kuajarkan nggak berebut perihal harta. Kalau kamu pengen punya banyak harta, bekerja cari buatmu. Kalau ada orang tuamu kasih, syukuri. Kalau nggak ada ya nggak masalah gitu. Kenapa harus ribet kali hidup ini? Sudah kan? Sudah. Oke, intinya ya, penyelesaian dari persoalan kalian selesaikan menurut pendapat masing-masing kan. Di antara kalian tidak hadir Bible kalian untuk memberikan solusi kan, nggak hadir kan? Karena tidak hadir Bible di tengah-tengah kalian memberikan solusi. Sekarang gini kutanya, dipotong lagi. Oke. Dipotong lagi. Karena tidak ada manfaat dari Bible kalian, dari persoalan hidup kalian memberikan solusi, maka muncul pertanyaan, apa fungsi Bible itu?
Apa gunanya? Maaf ini toh ya, maaf ya. Batu kecil saja yang kita temui di jalan bisa berguna loh itu untuk ganjalan pintu. Dahan pohon yang jatuh di bawah saja, di tanah saja, ranting pohon bisa kita manfaatkan sebagai congkel-congkel gigi. Masa Bibel setebal ini nggak ada manfaatnya untuk solusi hidup manusia? Udah, Ngapain disimpan-simpan di lemari? udah. Kan nyemak-nyemakin lemari aja jadinya itu. Itu yang kutanyakan, manfaatnya Bibel, kontribusi dari Bibel dalam kehidupan Kan baru sehari-hari buat- dan di rumah tangga. Bang Itu Oi, yang kutanyakan tadi. Bang Oi jangan gitu, nggak boleh. Kalian taping yang baik-baik, nggak boleh gitu. Ya itulah cerminan ajaran kasih itu. Nggak boleh gitu. Itu cerminan ajaran kasih. Makanya aku bilang jangan kau baca tapingan itu. Oke, Aku dulu Sekarang- tuh ya, dulu aku oke. Kristen gak kayak orang itu aku dulu waktu Kristen aku. sekarang kayak gini nih itu, Kayak mana? iya kan? Kayak gini nih itu kan. Hmm. Jadi perihal apa manfaatnya Bible gitu? Iya, Itu apa? Mohon maaf dulu sebelumnya. Itu Muslim. Muslim. Oke, Muslim. Tapi sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan. Aku nggak bilang Muslim itu ajaran yang nggak baik ya guys. Disclaimer dulu. Semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Tapi aku mungkin kenapa ada beberapa bentrok ya. Ini bukan ke Ito dulu ya aku menonton. Kenapa kadang ada beberapa bentrok? Itu lebih ke manusianya sebenarnya yang melebih-lebihkan atau memanas-manasi mungkin gitu bahasa umumnya. Kenapa? Contoh persoalannya Contoh. apa langsung poinnya? Contoh persoalannya. Contoh apa? misalnya seperti ini. Kita diajarkan untuk agama itu kan menghargai yang lain gitu. Terlepas dari aku begitu memahami atau tidak mengenai Alkitab, karena mungkin juga ya bukan mungkin, tapi memang iya backgroundku juga bukan yang pendeta yang memang Alkitabiah banget yang tentang Alkitab. Tapi paling enggak aku tahu kasih itu seperti apa gitu. Paling enggak yang pertama kita enggak menghujat keimanan orang, kita enggak menghakimi keimanan orang, kita enggak menghakimi kitab orang. Itu hal yang salah satu hal yang baik, nilai plus yang ku tahu gitu. Nah, jadi sebenarnya kitab yang dianut sama beliau ini bagus sebenarnya. Cuman mungkin beliau terlalu paham nggak, terlalu merasa dirinya berisi dengan ilmu yang dia tahu, dia sampai mau ngejudge gitu, kayak ngejudge yang sebelah, apa guna Alkitab, apa fungsi Alkitab begitu. Kalau memang dia pingin berasanya benar agamanya, oh itu aja dijalankan. Jangan bertanya agama orang, kitab orang apa gunanya, apa isinya, apa manfaatnya terhadap orang lain gitu. Beda-beda loh. Pulpen sebiji ini misalnya yang dibilang dia tadi, kerikil kecil aja bisa bermanfaat untuk ganjal pintu. Tergantung pintu dia, mungkin kalau di pintuku nggak bisa. Jadi itu tergantung. Terus kita harus menghujat batu itu, kita harus menghujat kerikil kecil itu. Kok kerikil kecil nggak bermanfaat, kan nggak mungkin. Nggak nyambung. Nah itu nyambung toh. Mungkin buat itu kerikil kecil tadi bermanfaat untuk penutup pintu itu, tapi belum tentu bermanfaat untuk penutup pintuku. Sama kayak kitab tadi. Mungkin menurut itu Alkitab itu ya Alkitabku nggak ada gunanya buatmu, tapi buatku berguna gitu. Nah kalau misalnya itu merasa Alkitab kitab itu paling benar dan baik, nggak masalah itu sebenarnya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi setauku kami diajarkan untuk tidak menghakimi. Tidak ada satu manusia pun, bahkan pendeta ataupun manusia siapapun yang berhak untuk menghakimi. Penghakiman itu hanya ada